You can have this feeling anytime you choose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramana Aditya Nugraha, MPN 106, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, angkatan 2018, Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan kedua dari mata kuliah Audit TI, yaitu yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis audit. Audit berdasarkan pemeriksaan yaitu terdapat pertama audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah pemeriksaan yang mencakup proses pengumpulan dan evaluasi bukti laporan, di mana proses audit keuangan dilakukan oleh pihak eksternal. Kemudian yang kedua adalah audit operasional. Audit operasional yaitu pemeriksaan terhadap semua bagian dalam operasional, mulai dari prosedur hingga metode kerja suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meninjau sejauh mana efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada audit ketaatan. Audit ketaatan adalah pemeriksaan terhadap ketaatan klien, apakah melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang punya otoritas lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada audit kinerja. Audit kinerja ini adalah pemeriksaan terhadap instansi pemerintah dalam menentukan sisi ekonomis, efektivitas, efisiensi atau biasa disebut dengan 3E. Audit ini juga memperhatikan manfaat kegiatan suatu instansi bagi masyarakat dan biayanya. Yang kelima adalah audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini adalah audit yang dilakukan oleh seorang auditor untuk melihat kegiatan operasi suatu entitas apakah telah sesuai dengan ketetapan, ketentuan, peraturan, persyaratan yang berlaku atau telah disetujui seperti perjanjian dengan kreditor, perundang-undangan di suatu negara. Kemudian soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisa risiko. Analisa risiko adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis, program, proyek, atau individu untuk mencapai tujuan. Teknik ini juga membantu menentukan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan faktor itu terjadi dan mengidentifikasi tindakan yang berhasil menangani kendala-kendala yang berkembang. Kemudian, soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan tools atau media yang digunakan untuk audit SI. Terdapat beberapa tools atau media yang digunakan pada kali ini. Yang pertama, ACL. ACL atau biasa disebut Audit Common Language merupakan sebuah software CAAT atau Computer Assisted Auditing Technique yang sudah sangat populer untuk melakukan analisa terhadap data dari berbagai macam sumber. ACL for Windows atau sering disebut juga ACL adalah sebuah software TABK atau teknik audit berbasis komputer untuk membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan di lingkungan sistem informasi berbasis komputer atau pemroses data elektronik. Kemudian yang kedua adalah Picalo. Picalo merupakan software CAAT atau Computer Assisted Audit Technique seperti halnya ACL yang dapat dipergunakan untuk menganalisa data dari berbagai macam sumber. Picalo bekerja dengan menggunakan GUI front-end dan memiliki banyak fitur sebagai proses utama dan mengekstrak dan membuka data. Kelebihan utamanya adalah fleksibilitas dan front-end yang baik hingga library Python numerik. Yang ketiga adalah PowerTech Compliance Assessment. PowerTech Compliance Assessment merupakan automate audit tools yang dapat dipergunakan untuk mengaudit dan membenchmark user access to data
Public Authority to Liberties, User Security, System Security, System Auditing, dan Administrator Right. Special Authority sebuah sistem AS/400. Yang keempat adalah NIPER. NIPER merupakan audit automation software yang dapat dipergunakan untuk mengaudit dan membenchmark konfigurasi sebuah router. NIPER atau jaringan infrastruktur Pacer ada alat berbasis open source yang membantu profesional TI dalam mengaudit konfigurasi dan mengelola jaringan komputer dan perangkat jaringan infrastruktur. Yang kelima, ada Nexus. Nexus merupakan sebuah vulnerability assessment software, yaitu sebuah software yang digunakan untuk mengecek tingkat vulnerabilitas suatu sistem dalam ruang lingkup keamanan yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Yang keenam, ada Metasploit. Metasploit Framework merupakan sebuah penetration testing tool, yaitu sebuah software yang digunakan untuk mencari celah keamanan. Ketujuh, ada Nmap. Nmap merupakan open source utility untuk melakukan security auditing. Nmap atau Network Mapping Mapper adalah software untuk mengeksplorasi jaringan. Banyak administrator sistem dan jaringan yang menggunakan aplikasi ini menemukan banyak fungsi dalam inventory jaringan, mengatur jadwal peningkatan servis, dan memonitor host atau waktu pelayanan. Yang terakhir adalah Wireshark. Wireshark merupakan aplikasi analisa network protokol paling digunakan di dunia. Wireshark juga mengcapture data dan secara interaktif menelusuri lalu lintas yang berjalan pada jaringan komputer, berstandarkan de facto di banyak industri dan lembaga pendidikan. Kemudian, soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan lembaga-lembaga audit yang ada di Indonesia. Banyak sekali lembaga audit yang ada di Indonesia, dan yang pertama adalah Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia atau biasa disebut dengan IAISI. Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia didirikan pada 20 Mei 2014. Lembaga ini dibentuk oleh beberapa praktisi dari berbagai universitas dan organisasi lainnya di bidang sistem informasi. Lembaga ini memiliki tujuan yaitu untuk menghindari penyimpangan dalam penggunaan sistem informasi yang semakin pesat di Indonesia. Yang kedua adalah Information System Audit and Control Association atau biasa disebut dengan ISACA. ISACA adalah suatu organisasi profesi internasional di bidang tata kelola teknologi informasi yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1967. Awalnya dikenal dengan nama lengkap Information System Audit and Control Association. Saat ini ISACA hanya menggunakan akronimnya untuk merefleksikan cakupan luasnya di bidang tata kelola teknologi informasi. Jaringan ISACA terdiri dari sekitar 170 cabang yang berada di lebih dari 60 negara. Salah satunya adalah di Indonesia. Yang ketiga adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa kita kenal sebagai BPK. BPK didirikan pada tahun 1946 yang bertugas untuk melakukan audit yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain seperti Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Dewan Pelayanan Publik, dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara. BPK Republik Indonesia menyerahkan hasil audit kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang keempat, Badan Pengawasan dan Pembangunan atau biasa disebut dengan BPKP. BPKP ini didirikan pada tahun 2006. BPKP bertugas mengendalikan keuangan dan pengawasan pembangunan nasional serta meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran anggaran pemerintah nasional dan regional. Tugas lain BPKP adalah mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan menghalangi korupsi, serta menginvestigasi penyelewengan keuangan. Kemudian, yang terakhir, ada
pengembangan auditor internal atau biasa disebut LPAI. Lembaga pengembangan auditor internal adalah lembaga yang concern terhadap pengembangan SDM bidang audit internal. Sebagai salah satu divisi trainee dari Prosdem Indonesia, lembaga konsultas manajemen yang sejak 1995 memfokuskan kegiatannya pada pelatihan manajemen. LPAI menyenggelarkan pelatihan internal audit dan fraud audit secara lengkap, terprogram, berkesinambungan, serta kurikulum berkualitas. Dan ini ada referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas dari audit TI. Sekian dari presentasi saya. Jika terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.